berbincang soal cantik. Nah, kali ini kita mau ngomongin soal kulit-kulit yang sensitif. Tapi lebih tepatnya sih judul kita kali ini adalah Skin Alert. Perbedaan antara atau cara bedain antara iritasi sama purging. Ya, ini barengan sama Dokter Salwa. Selamat siang. Dari Alira 96 Klinik ya. Seperti yang kita tahu kalau ternyata tuh kulit sensitif itu adalah kulit yang nggak terlalu bisa banyak di macam-macamnya. Jadi jangan sampai kita terlalu banyak scroll FOMO, tergiur sama promo ini dan itu, tapi ternyata punya kulit yang sensitif banget. Jadi mau coba sebuah produk tuh harus dipikir-pikir lagi kalau kulit sensitif. Tapi apakah ini menjadi sebuah takdir yang tidak bisa dirubah? Kalau orang yang kulitnya sensitif ya udah sensitif terus, iya kan? Bisa nggak sih, Dok? Bisa dirubah? Bisa. Sensitif itu kan kalau dia terpapar suatu bahan tertentu ya. Jadi makanya akan saya kembalikan orang yang kulitnya sensitif itu kita back to basic skincare aja. Basic skincare, nggak usah aneh-aneh dulu ya. Aneh-aneh dulu. Pokoknya yang terpenting mau itu melasma, mau itu kulit sensitif, mau itu yang gampang jerawatan, kita kembali lagi ke awal, back to basic skincare. Basic skincare itu apa? Yaitu cuma facial wash, ya, cleansing, facial wash, moisturizer dan sunscreen, sudah. That's it ya, nggak usah aneh-aneh pakai eksfoliasi selama kulitnya masih rewel, masih tantrum untuk kulitnya masih tantrum, masih merah gitu ya udah yang aman-aman aja. Yang aman-aman aja. Dok, tapi aku pernah loh ngalamin kulit sensitif, iritasi gitu, sampai menebal. Sampai menebal ya. Iya, jadi lichenifikasi namanya. Itu namanya lichenifikasi. Jadi kulit itu di bagian sini tuh, bagian pipi doang, ada dua area. Habis penggunaan apa? Bahan apa ya? Aku lupa ya, Dok. Intinya waktu itu kalau nggak salah aku pakai sebuah produk yang ada mengandung tranexamide ya. Oke. Untuk ini ya, untuk mencerahkan ya. Nah, itu ternyata dianjurkannya pakainya tuh sandwich. Di sandwich gitu. Jadi moisturizer, kasih tranexamide, baru kasih moisturizer lagi. Betul. Nah, aku enggak. Langsung Dan aku lakukan setiap malam, Dok. Dan ternyata disarankan kulitnya ngamuk ini pasti ya. Cuman sebiji kacang hijau. Aku kayaknya itu tuh biji durian deh. Nggak, tapi dia agak banyak terlalu lah. Ini ya, terlalu bersemangat seperti ini. Betul. Tapi sekarang nggak terlalu ini sih, Dok. Jujur semenjak aku rutin konsumsi Cevada Collagen Drink itu kayaknya kulit tuh agak tahan. Tuh, agak bandel lah sedikit. Agak anteng ya. Agak anteng juga. Terus dikasih treatment AIUEO nggak yang seperti dulu langsung merah banget gitu. Mungkin skin barrier udah lebih menguat ya, Dok ya. Betul. Itu tadi ukurannya ke skin barrier. Barrier. Tapi memang kolagen itu membantu untuk itu ya, Dok, ya, memperkuat jaringan kulit juga kan? Membantu sekali. Karena kan kalau kolagen kita masih banyak, produksinya masih oke, otomatis skin barriernya pun akan lebih baik. Sehingga ketika mendapatkan zat-zat aktif itu kulit nggak akan terlalu ngamuk karena masih ada pelindungnya, masih ada barriernya. Seperti itu. Nah, gimana kita bedain, Dok, antara si iritasi sama purging nih? Jadi gini, ini penting juga nih ya buat teman-teman semua. Jadi kalau purging itu ada reaksi normal. Ingat ya, purging itu reaksi normal. Purging reaksi normal. Iritasi reaksi tidak normal. Reaksi tidak normal. Purging itu adalah salah satu reaksi tubuh kita untuk melepaskan sel-sel kulit mati. Biasanya dia tumbuhnya di tempat-tempat yang memang daerah tersebut memang banyak sering berjerawat, misalnya dagu ya, T-zone dan T-zone tuh sini ya, T-zone ya. Kemudian dia tuh nggak terlalu lama, nggak sampai kronik ya, sampai 2 minggu, 3 minggu, paling 2 minggu, 3 minggu, bahkan ada yang lebih cepat lagi. Terus kemudian tadi sembuhnya lebih cepat ya. Kemudian yang ketiga, biasanya dia setelah menggunakan produk-produk seperti retinol dan lain-lain, sehingga dia akan mengelupaskan si sel kulit mati, atau dia akan mengeluarkan si sebum-sebum atau komedo, sehingga menjadilah itu si jerawat. Si purging tadi. Tapi kalau iritasi itu khasnya adalah setelah dia menggunakan bahan-bahan aktif tersebut, kulit bukan cuma satu jerawat, tapi ya seperti yang Mbak Rinada sampaikan ya, bisa sampai dia tuh penebalan. Awalnya mungkin merah, panas, kemudian ada gatelnya juga nggak nyaman, kulitku kayak badak banget kayak gitu. Nah, itu yang disebut dengan iritasi. Kalau sampai terjadi hal tersebut, maka langsung kita stop, hentikan produk tersebut yang kita gunakan, dan kita lakukan
irigasi air ya, dan kalau boleh airnya tuh yang lebih dingin, atau kita dengan prinsipnya kompres dingin. Nanti dia Oh, yang akan direndam di es. pokoknya air dingin atau rendam es batu. Kalau bisa sih yang penting suhunya lebih dingin, karena dengan suhu dingin itu yang biasanya merah, iritasi dan lain itu kan adalah proses di mana pembuluh darah kita itu melebar ya. Iya. Namanya disebut vasodilatasi. Kalau dikasih air dingin, otomatis terjadi vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah, sehingga akan meredakan reaksi-reaksi inflamasi atau iritasi tersebut. Jadi ngurangin si kemerahan dan reaksi radangnya itu ya. Betul. Setelah itu baru dilakukan Setelah itu penggunaan moisturizer aja. yang calming gitu ya, yang menenangkan kulit itu ya. Iya, betul. Udah nanti biar aja lama-lama dia ini sendiri dong. Lama-lama akan santai sendiri kulitnya. Dia kan tadi kaget ya istilahnya kulitnya. Nah, lama-lama begitu udah nggak dikasih lagi, nggak diperkenalkan lagi sama bahan aktif, kulit akan ke bentukan semulanya lagi. Nah, setelah itu perawatannya saya sarankan sih mungkin menggunakan pilih bahan-bahan yang hypoallergenic ya, atau bahan-bahan yang memang mengandung bahan alami gitu. Pokoknya dari mau itu pakai masker tomat, mau apa pokoknya, atau bahkan di beberapa moisturizer kan suka ada disebutkan ya kayak ceramide atau bahan alami ya kayak gitu. Nah, itu yang disarankan seperti itu. Oh, jadi sekali lagi kalau iritasi ini reaksi nggak normal. Nggak normal. Atau bisa dibilang dalam tanda kutip reaksi negatif lah. Reaksi negatif. Sementara kalau purging itu reaksi normal. Atau dalam tanda kutip ini reaksi positif ya. Betul. Jadi please sabar aja gitu. Kalau memang ada reaksi purging ini, biasanya tuh kalau penggunaan apa tadi dok, retinol gitu-gitu ya. Produk-produk aktif ya, yang untuk apa? Kayak retinol, BHA, terus AHA gitu-gitu. Nah, itu kan dia memang fungsinya untuk melepaskan sel-sel kulit mati, membersihkan kulit gitu. Atau exfoliate juga, eksfoliasi juga. Nah, atau misalnya kayak kita baru mau coba skincare nih. Ini kan Alina kan juga punya produk skincare kan. Kita baru nyobain terus lantas sehari 2 hari kok ada sedikit beruntusan. Itu berarti masuknya ke purging sebenarnya. Bisa jadi itu purging. Kalau dia tidak terlalu lama dan kalau kan makanya gini, kalau kita menggunakan produk skincare ya, itu sebaiknya kita lakukan uji patch dulu namanya. Uji patch. Jadi kita coba sedikit, kemudian kita taruh di belakang telinga biasanya. Oh, belakang telinga. Nah, di situ. Nah, nanti reaksinya apakah ada kemerahan atau tidak. Kalau aman, berarti kemungkinan untuk seluruh wajah tuh aman. Oh, itu cara ngecek kulit kita sensitif atau tidak terhadap bahan aktif tersebut. Oh, di belakang telinga ya, Dok? Kulit-kulit di sini nih. Sorry, maaf ya, di sini. Oh, di sini di depan telinga depan ya. Telinga, sorry. Oh, ini area yang kurang lebih kan dia kayak mempresentasikan kulit wajah juga. Takutnya kalau coba di depan ya malah ada apa-apa malah kelihatan ya. Mungkin di bagian yang tersembunyi tapi masih masuk. Mungkin 5 menit, 10 menit atau 15 menit aman baru kita. Sama halnya kalau di kedokteran kan kalau kita mau masukin obat antibiotik kita harus skin test dulu ya untuk masukin obat antibiotiknya ini adakah alergi atau tidak seperti itu. Prinsipnya seperti itu. Dok, purging itu ada macam-macam jenisnya. Iya memang ada sih. Biar nih yang buat yang lagi nonton nih ya kan penonton bisa langsung mendetermine secara sederhana dulu lah. Maksudnya oh berarti ini aku purging nih gitu. Oh ini aku iritasi nih gitu. Nah purging tuh macam-macamnya apa aja selain beruntusan? Purging itu bisa berbentuk jerawat ya, yang paling banyak muncul jerawat di area yang memang di situ memang sering timbul jerawat. Biasanya kalau hormonal misal mau haid kita jerawatan di bagian apa namanya dagu ya nah, kalau hormon ya bisa purging di situ. Okay. Ya itu sebuah reaksi normal kulit kita untuk ngelepasin si sebum atau komedo yang kotor gitu. Kecuali kalau misalnya jerawatnya nih misal satu nih terus tambah banyak dan gatel banget dan merah, atau bahkan kan beberapa tuh kita punya juga pasien yang memang berjerawat tapi sampai bernanah-nanah. Atau misalnya dipencetin jadinya ngeskar banget. Pokoknya yang reaksi heboh. Nah, itu yang kita harus cari tahu. Jadi seperti itu ya, Dok. Purging itu bukan hal yang harus kita khawatirkan ya. Dan yang paling menandakan tuh dari durasinya ya, Dok. Betul, dari durasinya. Kalau di literatur sih dibilangnya purging itu bisa berlangsung 2-4 minggu. Tapi kalau kita misalnya nih habis pakai produk terus kok beruntusan, kita lihat kalau dalam waktu kurang dari 2 minggu tenang, berarti itu purging. Berarti memang si sebum-sebum dan komedo dia tuh cukup banyak sehingga sama bahan aktif tuh dilepaskan. Habis itu nanti dia akan kembali lagi ke kulit yang normalnya. Jadi sekali lagi bukan membersihkan ya. Iya, terkadang kurangnya pengetahuan tentang si purging ini membuat orang menyimpulkan kalau aku nggak cocok sama skincare ini gitu loh. Malah aku jadi beruntusan. Padahal itu
proses ya, itu si bisa jadi purging itu tadi proses. itu. Kalau si iritasi ini jelas-jelas sangat mengganggu nih. Menebal, itu berdasarkan pengalamanku ya, gatal, menebal, panas, merah. Betul. Kalau purging tuh nggak yang merah gitu ya, Dok? Purging bisa jadi merah tapi nggak lebay ya. Nggak lebay. Kalau iritasi kan lebay sekali. Kalau purging biasanya enggak sih. Dan paling beruntusan di misalnya habis pakai skincare terus beruntusan area dahi gitu aja. Itu purging aja Purging aja. biasanya kalau kayak gitu. Dok, kalau purging itu dia reaksi terhadap skincare atau reaksi juga terhadap treatment? Bisa juga dua-duanya. Karena kan itu adalah akibat dilakukannya si beberapa treatment tadi ya, tindakan-tindakan entah itu pengolesan suatu bahan kimia tertentu atau dengan suatu tindakan tertentu sehingga nantinya akan menjadi purging tadi. Treatment apa di klinik yang bisa mengakibatkan, bisa ada potensi menyebabkan purging? Kalau saya jujur di sini cukup nggak pernah malah kalau habis treatment terus purging ya. Biasanya mungkin kalau hubungannya habis treatment kok malah jadi berjerawat dan itu mungkin bisa jadi pada saat facial kurang sempurna atau seperti itu. Jadi kan karena kalau pada saat facial kan kita kan membersihkan itu kan memberikan luka juga ya, kita pencet-pencet ya, ekstraksi insisi terus itu ya. misalnya di rumah perawatannya kurang baik, mungkin dia tangannya kotor, dia pegang-pegang sehingga terjadi inokulasi bakteri di situ. Nah situ nanti akan terjadilah itu berjerawat dan lain-lain. Itu seperti itu. Oke, kalau kita milih treatment untuk kulit yang sensitif nih, Dok, sebaiknya seperti apa? Kalau kulit sensitif berarti kita cari mungkin seperti peeling kayak gitu ya. Jadi peeling itu cukup aman untuk semua jenis kulit memang karena dia kan untuk melepaskan si sel-sel kulit mati. Peeling itu juga ada beberapa di sini, ada peeling retinol, ada peeling glowing, ada peeling acne sehingga di satu-satu treatment tersebut beda-beda gitu kandungannya. Nanti akan disesuaikan dengan pasien-pasien tersebut. Atau untuk kulit sensitif selain peeling bisa juga dengan skin booster ya sebagai rejuvenasi, atau bisa juga dengan IPL, bisa juga dengan laser. Sebenarnya aman aja sih semua. IPL tuh yang dikasih gel, betul. Terus diberikan gelombang. Iya, dikasih gelombang. Kalau nggak salah alat tuh ujungnya kotak gitu kan, yang dibulutin kayak di setrika kalau gerakannya melingkar dulu. Bukan melingkar sih, lebih ke yang mengupayakan biar di antara di antara alat sama kulit kita ada si gel itu ya, biar nggak terlalu panas. Dia kan menghantarkan panas tersebut karena panas tersebut kan prinsipnya dia kan blue light ya. Dia itu panjang gelombangnya itu sampai ke lapisan kulit yang sampai ke folikel rambut yang dalam gitu ya. Makanya IPL itu bisa digunakan juga buat hair removal. Bisa buat untuk ini ya, untuk melepaskan bulu-bulu, ngerontokin rambut, rambut kayak gitu. Oh, tinggal dipilih tingkat ininya ya, Dok. Tingkat gelombangnya. Terus juga IPL ini berfungsi juga untuk lifting ya. Dia kolagenisasi juga. Gitu. Karena kita bikin inflamasi di kulit tersebut sehingga kulit akan membuat reaksi yaitu kolagenisasi. Pertahanan diri itu mencari mana kolagen nih, mana bahan bangunan nih gitu ya. Betul. Jadi habis IPL kemudian dibantu dengan kolagen, minumnya makanannya pola hidupnya sehat, dan ini akan lebih bagus lagi hasilnya. Iya, karena di saat ada reaksi seperti itu, kulit ini dituntut untuk mencari atau membentuk sebuah sistem pertahanan. Betul. Ya kan, akhirnya dia akan kocar-kacir tuh sistemnya. Bener. Mana kolagen nih? Kita harus ngamanin karena jaringan di sini harus diperbaiki. Betul. Proses mencari dan akhirnya menemukan ini yang membuat kulit kita jadi tambah sehat gitu ya, jaringannya lampi. Iya, jaringan tisu itu jadi terperbaiki dan hasilnya adalah lebih kencang gitu. Makanya asupan nutrisinya tuh harus diperbaiki. Jadi karena bisa jadi pada saat dicari jangan sampai nggak ada ya, Dok. Benar. Itu ceritanya kalau kita bikin storytelling. kita ceritain kolagen. Kita ceritain perjalanannya gitu ya. Kenapa kita perlu mikirin banget asupan kolagen dalam tubuh kita, karena itu seiring sejalan kita pengen tampil cantik, kulit kita sehat, kita lakukan tindakan-tindakan di klinik, ya kan. Nah, saat tindakan itu dilakukan, tubuh kita harus support juga dong ya, bahwa kolagennya banyak nih. Jadi once dibutuhkan barangnya keluar dia langsung. Kita keluarin tuh dari stok gitu ya, seperti itu. Benar sih. Dok, sekali lagi berarti kulit yang sensitif itu dia akan bisa berubah status ya, Dok? Bisa.
Jadi nggak selamanya orang tuh kulitnya bisa sensitif terus. Bisa berubah menjadi kulit normal tuh bisa aja. Yang penting kan banyak ya faktor yang membuat kulit itu menjadi sensitif. Kok ini dulu saya tuh nggak sensitif loh dok, sekarang saya makin tua kok jadi sensitif misal. Atau saya habis lahiran kok kulitnya sensitif. Iya, gitu kan biasanya ya. Karena kan beberapa faktor tadi sekali lagi faktornya itu internal dan eksternal. Internal genetik ya, kembali ke genetik, kemudian hormonal dari pola makan, hormonal. Nah, hormon ini ngaruh juga nih. Banget ya, apalagi kita makhluk hormon banget ya perempuan ini ya. Perempuan yang dikit-dikit hormonal tiap bulan kan, apalagi kalau ibu hamil progesteronnya naik semua. Yes, betul. Nah, itu hormonal itu ngaruh. Jadi kalau sebenarnya makanya nggak usah macem-macem dulu. Kalau lagi sensitif, kita kembali ke basic skincare aja. Oke, nggak usah aneh-aneh ya. Satu lagi dok, pertanyaan sebelum kita tutup. Sebelum dokter nanti tolong kasih tips ya. Boleh, buat yang kulitnya sensitif atau buat yang pengen lepas dari status kulit sensitif harus ngapain? Kenapa kulit muka kita ini kok sama kulit tangan tuh beda banget tingkat pertahanannya dok? Beda dong. Muka kan kalau dikasih produk apa aja nih kadang ada aja komplainnya ya. Tapi kalau tangan nih, kita nyobain produk apa aja di tangan tuh kayak aman-aman aja tuh. Iya, beda. Kenapa dong. tuh dok? Karena kan kalau yang paling pertama terpapar matahari apa? Wajah kita ya. Wajah ya? Wajah. Yang paling wajahnya nunduk? Kalau nunduk. Tapi kan kebanyakan kalau kita di jalan aja, lagi di ruangan aja kena cahaya, apa kan? Dan penampang wajah ini lebih luas ketimbang tangan kan. Betul. Jadi istilahnya dimensinya lebih besar ya seperti itu. Jadi memang beda antara kulit wajah dengan kulit tangan. Tapi kalau kita mau mempresentasikan boleh kita coba misalnya suatu produk di tangan. Atau kalau mau pakai skincare yang all face, kita cobain yang saya bilang tadi di depan telinga dan lain seperti itu. Tapi emang udah dari sananya ya dok, kulit muka sama kulit tangan kita tuh berbeda ya. Ya karena mungkin juga kulit muka kita kan juga udah kena beberapa bahan-bahan ya yang dari dulu kita. Kalau tangan kan kayak udah pakai hand body aja, pakai sabun aja. Aduh, aman sabun gitu. apapun kayaknya nggak ada persoalan deh bagi. Kalau wajah ada make up ya kan, ada produk apa, ada eyeliner, ada bulu mata dan lain banyak intervensinya. Aku pernah loh dok mandi pakai sabun cuci piring tuh nggak apa-apa loh sebenarnya. Sabun cuci piring. Iya, nggak apa-apa. Berani ya. Iya, justru kayak lemak tuh agak berkurang ya. Nggak bisa, nggak. Maksudnya kalau darurat gitu loh, nggak ada atau mungkin salah menggunakan. Lagi jadi ini. Di kulit badan nggak apa-apa. Lagi jadi cucian kali. Enggak, maksudnya nggak kenapa-napa gitu loh. Maksudnya kulit badan tapi tuh kan cukup ini ya keras ya. Ya pasti itu kan buat noda di piring nih. Iya, di badan kita nggak terlalu banyak noda ya. Aku pengen langsing makanya aku mandi pakai sabun cuci piring. Jadi biar lo makan luntur ya. Oke dok, tips buat yang saat ini kulitnya sensitif dan juga tips buat yang ingin merubah status dari kulit sensitif menjadi kulit yang baik-baik aja. Jadi untuk teman-teman semua, kalau sudah dibilang punya kulit sensitif, berarti yang kita lakukan harus berhati-hati. Yang pertama kita pilih bahan, kalau kita mau menggunakan skincare, kita cari yang bahannya itu hypoallergenic ya, yang tidak banyak menimbulkan reaksi iritasi. Kemudian yang kedua itu mungkin bisa kita lakukan namanya uji patch tadi ya, patch. Kemudian yang ketiga, kita pilih bahan-bahan yang memang berasal dari alam seperti rice milk ya, kemudian ceramide dan lain-lain. Itu kan lebih aman ya, sehingga itu akan meminimalisir efek dari sensitivitas kulit tersebut. Terus sekali lagi saya tekankan basic skincare. Sekali lagi itu basic skincare. Jadi habis kan banyak nih rangkaian-rangkaian skincare ya, tetap kita begitu dari luar sampai rumah kita bersihin wajah. Habis itu kita cuci muka kalau boleh dengan air dingin ya, karena untuk menutup si mungkin pori-pori lah untuk ini. Kemudian habis itu kita menggunakan moisturizer aja yang bahan-bahan alami, dan yang paling penting dan paling vital yaitu sunscreen yang bisa di-reapply tiap 3 jam biasanya seperti itu. Tiap 3 jam ya harus di-reapply. Karena kita kan mungkin ada wudu atau apa ya, kalau orang muslim biasanya keringat, ya kan, tap-tap tisu. Nah, itu kan langsung hilang tuh bahan-bahan sunscreennya. Nah, jadi harus di-reapply. Bahkan kalau di luar negeri itu, kalau misalnya di Korea dan lain itu orang biasa pakai sunscreen yang balm gitu di jalan begini-begini karena reapply. Aku tuh kadang takutnya gini dok, muka udah kena debu, terus kita kasih sunscreen, jadi kayak debunya tuh campur sama sunscreen di kulit kita dok. Nah, kalau sunscreen yang nggak yang
nggak ada bedaknya atau apa kan nggak apa-apa sebenarnya. Apa sebenarnya? Yang watery aja, itu buat perlindungan aja, proteksi kulit kita. Oh, kecuali dengan lagi make upan ya. Kalau lagi make upan kan nggak bisa kita reapply sunscreen ya, Dok. Betul. Oke, makasih banyak Dokter Salwa. Sama-sama Mbak Rinda. Sekali lagi Dokter Salwa yang Salwa aja. Salwa makan nggak ada ajanya ya. Nggak ada aja. Makasih banyak. Sama-sama. Salam buat semua tim Alena 96 Klinik. Seneng banget syuting di sini. Saya juga seneng banget Mbak Rinda. Serba biru. Dan sekali lagi perlu diketahui ya yang nonton ya, treatment-treatment yang ada di Alena 96 Klinik nih harganya affordable banget, sangat affordable dan lengkap banget dan juga nyaman banget ada di sini. Dan diawasin ya oleh dokter-dokter, oleh tenaga medis yang memang punya sertifikasinya. Oke, makasih Dokter Salwa. Sampai ketemu lagi. Nanti mau ya kalau kita ajak ngobrol lagi. Boleh banget kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, kalau yang ingin kita membahas sesuatu boleh taruh di kolom komentar ya, taruh di komen bahas apa nih gitu. Nanti aku akan suggest saat ketemu dokter untuk kita membahas topik yang kalian mau. Ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya untuk Bisik Bincang Soal Cantik.